Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Guru, Pak Menteri sudah meminta kami untuk survei ditemani survei oleh teman-teman untuk jaga. Kemudian ada Pak Andi. Terima kasih sudah hadir untuk membantu nanti menjawab pertanyaan. Saya juga mengundang Pak Haringa untuk bergabung untuk nanti menjawab pertanyaan dari peserta kita. Ya, mungkin teman-teman nanti bisa menyesuaikan kepada dirinya. Mohon maaf untuk yang tadi ya. Sementara, jadi agenda tadi sudah keliling dan selanjutnya kita adalah masuk ke agenda tanya jawab untuk teman-teman yang sudah hadir tadi. Pertanyaan-pertanyaan terkait sayembara maupun bangunan cagar budaya kita masih menunggu Bu Mesti datang untuk di sini. Saya Bu Mesti datang, mungkin nanti ada Pak Angga juga yang bantu menjawab juga. Oke, mungkin beberapa saya mungkin mau membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk sebelumnya di formulir edisi sebelumnya. Nanti ketika ada pertanyaan yang belum terjawab, boleh ditanyakan di formulir. Seperti itu ya. Ya. Pertanyaan yang masuk di formulir itu memang kebanyakan tentang cagar budaya dan ukuran-ukuran seperti aturan-aturan di bangunan itu. Banyak kayak itu. Mungkin kalau misalnya cagar budaya itu langsung ada polisi, saya langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang ini ada dari saya coba membacakan pertanyaan dari Rizky Amnullah. Pertanyaan adalah terkait apakah diharuskan menyediakan area letak berbagi di kawasan sana, sedangkan pada lokasi ini telah terdapat sentra kelima. Kemudian yang kedua, terdapat perbedaan data batasan wilayah pada KAK dan data data penunjang, mana yang digunakan sebagai dasar perencanaan. Kemudian yang ketiga, apakah kandang sapi existing termasuk kategori cagar budaya yang harus dipertahankan? Untuk yang poin cagar budaya mungkin kita mendefinisi, mungkin saya akan mulai masuk ke pertanyaan pertama. Dari Pak Hari mungkin kita menjawab apakah diharuskan menyediakan area PKL baru di kawasan rencana, sedangkan pada lokasi ini terdapat sentra kuliner di depan itu Pak. Oke, terima kasih. Mungkin Oke, terima kasih. Saya Hari ini dari Dinas Cipta Karya, dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Serta Pertanahan. Untuk pertanyaan yang pertama berkaitan dengan apakah harus menyediakan lahan sentra PKL di sini karena pada kondisi existing sudah ada di situ. Intinya karena ini sebuah penataan kawasan di mana diharapkan nanti ada desain kemudian suatu saat mungkin bisa berwujud secara fisiknya, semua bisa menampung beberapa kegiatan yang ada di sini. Jadi kegiatan-kegiatan yang di sini itu intinya bernuansa Islam, ya sesuai dengan kawasan ada di Ciampel, tetapi juga bisa memadai beberapa aktivitas yang ada di sini yang tidak ada mungkin di sini sudah ada SPK, wisata kuliner, kemudian di sini ada beberapa toko souvenir yang di sisi bangunan sana mungkin lebih baik kalau memang di sisi saya berarti disediakan tempat-tempat untuk menampung kegiatan ekonomi masyarakat, terutama saat ini kami kan pemerintah juga sedang fokus untuk mengembangkan UMKM ya, artinya kita
kita coba semaksimal mungkin untuk bisa menampung kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jadi intinya kalau di sini memang sudah ada SPK, maka bisa diakomodir lagi di perencanaan kode itu sekalian. Jadi kira-kira gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dik. Kemudian pertanyaan kedua terkait data ukuran kelembagaan dan teman-teman semuanya dapat mengacu pada di data peninjauan itu ada ukuran site, itu adalah ukuran yang digunakan untuk selembaga kali ini. Jadi kita mengacu di data peninjauan. Untuk jabatan kedua, untuk pertanyaan ketiga untuk cagar budaya, mungkin Pak Andi dapat sedikit memberikan gambaran Pak. Ini ada pertanyaan tentang bagaimana dan apa saja perubahan yang diizinkan pada bangunan cagar budaya. Mungkin saya tidak melanggar regulasi, tidak ya mungkin posisi beliau. Terus ini di ketua tim ini sisipan saja, sisipan. Yang kebetulan tahun 2008 sampai 2015 ya, ini sama. Mungkin sedikit saya nanti perlu memastikan yang pertama tadi aturan yang boleh dan tidak boleh yang ada di kawasan XLPH sebetulnya XLPH dan terminal. Karena biasanya seperti SKRK gitu ya. Jadi tahun kan desain mesti ada seperti SKRK, surat keterangan rencana kota. Jadi DSB berapa yang boleh, kemudian DSB yang kemudian KLP-nya berapa yang boleh ya, atau mungkin KTP-nya yang diberikan dan seterusnya itu memang harus disebutkan di dalam data itu. Berkaitan dengan cagar budaya, itu biasanya mengikuti existing, khususnya untuk GSP. Jadi seandainya saya tadi melihat ada satu kantor yang dengan jalan dekat ya. Kalau menurut GSB-nya kota itu mungkin mestinya harus setback-nya sekitar 6 sampai 8 meter ya. Tapi karena di sana itu mungkin ya 2 atau 3 meter. Itu kalau di aturan cagar budaya itu diperkenankan selama kita tidak membongkar, kita masih mempertahankan bangunan yang ada. Nah, persoalannya adalah mana yang dipertahankan dan mana yang tidak. Ya, ini mungkin kalau detail itu mungkin bisa pasti akan bisa menjelaskan ini. Tetapi saya melihat kesedihan contoh misalkan dulu penjara di Kopre juga sudah habis ya, itu juga penjara yang ada di jembatan Merah itu Kalisosok itu juga demikian. Itu kalau misalkan harus dipertahankan semua, kalau dalam istilah kita itu preservasi, itu rasanya tidak, karena mungkin Kalisosok juga nanti dilihat ya, kategorinya itu apakah A, B atau C atau D. Kalau di Surabaya dikenal ABCD, jadi A itu preservasi. Itu kalau orang bilang itu diffusion, dibekukan, tidak boleh diapa-apain. Ini seperti misalnya kalau bangunan itu candi, ya. Kita nggak boleh ngapa-ngapain. Jadi Borobudur itu kalau sing sengklek ya dijaga sengklek gitu ya. Itu kalau kita bicara. Tetapi kalau di Surabaya ini tinggalan-tinggalannya adalah urban heritage, bukan archaeological heritage. Kalau archaeological heritage, iya, memang demikian, harus dikonstruksi. Tapi kalau urban heritage ada dua hal. Satu, bisa dilakukan revitalisasi, alih fungsi. Jadi kalau dari RPH tidak harus kemudian menjadi RPH lagi. Misalnya contoh stasiun Semut. Kalau stasiun Semut itu misalkan mau difungsikan lagi untuk yang lain kegiatan kafe misalkan, itu boleh-boleh saja karena kita sudah masuk pada revitalisasi. Saya nggak tahu yang di stasiun Semut itu apakah kalau nggak salah masuk kelompok A. Terus sampai hari ini mungkin kerjasama dengan pihak investornya juga masih gantung kabur gitu ya. Dia mau berbuat apa juga dia takut dan sebagainya. Sehingga mungkin sampai sekarang juga kita nggak pernah tahu dimanfaatkan seperti apa. Tapi kalau nanti dilihat, saya nggak tahu nanti kalau dari teman-teman
ini masuk RPH ini masuk apa? Kategori A, B, C atau D. Kalau yang B dan C itu masih boleh dilakukan konservasinya itu boleh, misalkan adaptasi, rekonstruksi, dan barangnya nggak ada, terus kemudian kita munculkan lagi, boleh. Kemudian renovasi, perbaikan atau restorasi. Restorasi itu istilahnya mengembalikan seperti dulu. Tapi mengembalikan seperti dulu itu kriterianya adalah yang signifikan. Dia punya signifikan, misalkan masjid Ampel gitu ya. Kalau itu tidak masuk di A misalkan, itu kalau misalnya mau diperbaiki, dulu pernah diperbaiki oleh Prof. Sutejo. Mungkin tidak hanya dinam, tapi ada material-material yang diganti. Ya. Dan menggantinya mendekati dengan apa yang sudah ada di existing. Contoh lagi misalkan gedung BI Bank Indonesia yang ada di Jalan Garuda, itu juga dikembalikan seperti semula. Kita mulai dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, bahkan mungkin kalau kita lihat atapnya, kalau memang bukan dulu genteng sirapnya itu sirap, kalau mau dikembalikan, kalau setelah restorasi itu mendekati. Meskipun nanti di dalam wujudnya itu dibedakan, yang baru dan yang lama. Jadi kalau di RPI saya nggak tahu, mungkin nanti di sekian banyak itu bangunan mana saja yang harus dibuka. Kalau contohnya sekolahan SD Kalihasil itu dilihat pokoknya di sekolahan itu apa? Pertama harus ada ruang kelas, ruang guru, ruang apa gitu. Sama RPH nanti juga begitu, mungkin kandang, mungkin apa, atau tempat limbah dan sebagainya itu memang harus ada pokoknya itu. Itu yang dipertahankan. Perkara apakah semua kandang itu dipertahankan? Ini kalau saya melihat contoh ya, ini presiden contoh yang ada di SDKnya itu memang kemudian tidak semuanya, disisakan berapa. Contoh juga misalkan penjara Sukamiskinnya yang dulu pernah ditempati oleh Soekarno, kemudian dipakai mall kan gitu ya, Pak Narang ini biasa yang dipakai mall. Itu tidak semuanya kemudian dipertahankan, los apa bilik-biliknya itu disisakan beberapa. Itu sama dengan yang ada di Kalisosok, itu juga demikian. Itu tidak kita bisa kita hancurkan semuanya atau kita ganti. Nah, selain revitalisasi, itu istilah lain yang nanti mungkin di dalam desain ini juga diperbolehkan dalam melakukan adaptasi, menambahkan suatu fasilitas baru yang adaptif. Artinya ya adaptif, harmonis dengan lingkungan atau dengan bangunan yang ada di sana. Harmonis tidak harus selalu sama. Ada kopi, sudah didirikan di situ, dibikin size-nya, enggak. Tapi boleh juga Anda melakukan kontras. Kalau istilah harmonisasi ya, kontras. Jadi yang penting mencapai harmonisasi, ada harmoni gitu ya, dengan sehingga nanti kita akan bisa membedakan yang baru dan yang baru. Contohnya adalah gedung hotel di Sultan Merah ada bis hotel. Kalau nggak salah yang di bagian satu trafik depan itu baru, kemudian di belakang boleh tinggi, itu beda dengan yang lain. Nah itu bentuk-bentuk pendekatan yang tentu begini, tentu nanti mungkin juga Anda harus mencari referensinya gitu, referensinya juga, ini boleh dan tidak. Seingat saya yang di kalau nggak salah nanti Anda harus baca undang-undang. Kalau di Surabaya undang-undang nomor 5 tahun 2005. Tapi kalau misalnya itu undang-undangnya, tidak ada perwalinya. Tapi kalau mau tinggi lagi di undang-undang, saya perwali ya, peraturan wali kota itu perwalinya ya, 05 tapi undang-undangnya yang tidak salah nomor 11 tahun 2010. Tapi saya nggak tahu apakah sekarang sudah diperbolehkan. Di situ memang diatur tadi, ya istilah-istilah konservasi. Jadi ngomong besarnya adalah konservasi, yaitu melestarikan. Cuma di dalam konservasi itu nanti ada preservasi, ada revitalisasi, ada adaptasi, ada restorasi, dan seterusnya. Jadi mungkin kalau bisa diinformasikan dari data ini termasuk apa? A, yang B, yang C,
Kalau di ini, kalau dalam istilah negara sebenarnya juga ada di Surabaya kan, tempatnya nggak ada. Itu namanya demolisi. Demolisi itu dihancurkan. Itu kalau dia sudah menyebabkan kekhawatiran atau membahayakan. Contohnya apa? Nah, ini contoh yang jelek. Dulu ada bangunan di Surabaya yang isinya masih lumayan, tapi kemudian ada usaha gitu ya, terus sedikit merusak gitu ya, terus kemudian kelihatannya membahayakan. Nah, kemudian dengan alasan itu minta ini dibongkar. Itu juga kalau saya di daerah rasanya enggak. RPH itu ada semua masih, cuman mungkin panjangan besok kan RPH itu tidak hanya bangunan, tapi utility juga ya, utility dan sebagainya. Ya, tentu nanti mungkin tadi istilah pokok bangunan ini mana yang diterangkan yang tidak harus dilihat ini sebagai sebuah kesatuan. Itu mungkin secara ya saya tidak boleh bahas, tapi mungkin nanti bahasnya ada penjelasan yang lebih update atau lebih ini ya, lebih detail. Tapi ini saya melihat sebagai contoh yang dilakukan untuk bangunan X cacat gaya. Tapi perlu dilihat kaitannya dengan apa? Ini yang tidak terpisahkan. Saya nggak tahu kenapa. Atau ini penjelasan ini akurat nggak? Jadi kok letaknya dengan Ampel RPH ini? Kalau Anda lihat RPH di kota lain juga ada ketika makam, saya nggak tahu. Atau mungkin secara kota mungkin nanti ada dari teman-teman laptop ya, kenapa saya letakkan sana. Tapi yang saya tahu sampai hari ini itu ada kedekatan antara Bisbisati dengan komuniti Arab. kalau di pengetahuan yang saya tahu, tapi saya nggak tahu. Tapi paling tidak mungkin Anda mencari menggali kaitannya, karena kan Anda tidak hanya mendesain di satu titik RPH dengan terminal, tapi ada kaitannya dengan kawasan religi yang ada di Ampel. Ini yang mungkin perlu ini lebih. Terima kasih Pak Andi untuk penjelasannya. Untuk penjelasan selanjutnya nanti yang disampaikan tadi tidak terlalu luas juga. Untuk selanjutnya mungkin ini kita datang dari Pak Iwan dari Cipta Karya, mungkin dapat menjelaskan secara umum dulu untuk ada pengembangan dari Sayembara ini. Terima kasih Pak Direktur. Mohon izin nantinya mungkin pada waktu pembangunan sampai nantinya RPH mungkin bakalan terdampak ya. Sudah diinformasikan ya? Belum. Oke. Jadi ini kenapa kok kita mau membangun Ampel ini, kan teman-teman mungkin udah pada tahu ya kondisinya di Ampel ini seperti apa, dan mungkin salah satu yang utama menghambat pemerintah kota untuk melaksanakan pembangunan kawasan ini salah satunya adalah kondisi polusi baru di kawasan Ampel ini, yang salah satunya ditimbulkan oleh secara langsung dari RPH ini. Mohon maaf pemotongan babi. Jadi di sini ya, jadi sudah kelihatan dari Pak Direktur RPH di sini dekat kawasan religi yang Muslim ya. Di sini ada pemotongan babi yang sangat mengganggu, dan ini nantinya RPH ini nanti akan kita pindahkan ke lokasi lain. Jadi RPH ini akan dikosongkan. Cuman saat kita pengosongan ini ada beberapa bangunan di RPH ini yang sifatnya cagar budaya karena memang dibangun sejak Belanda, ini termasuk bangunan ini juga termasuk cagar budaya yang masih dipertahankan. Jadi mungkin ini adalah salah satu dari teman-teman yang peserta sayembara nanti. Harapan kami ini bangunan ini dipertahankan, tapi nanti bisa diinjeksi dengan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Itu ekspektasi dari kami. Jadi ada beberapa yang bangunan-bangunan kunci cagar budaya tidak dibongkar. Nah, pengembangannya sendiri untuk sayembara ini selain sesuai tor yang kita berikan, selain RPH, kita juga ada terminal Ampel yang kami juga sudah memberikan di tornya berapa ekspektasi dan bangkitan proyeksi maupun kondisi existing
kendaraan yang memanfaatkan area terminal itu. Jadi ekspektasi kami harapannya nanti kawasan ini menjadi kawasan yang terpadu, bisa dipakai parkir, terus ada fasilitas-fasilitas penunjang untuk wisata religi sendiri, misalnya ada hotel ataupun aktivitas ekonomi yang lain itu terserah dari kreativitas masing-masing peserta sayembara. Jadi sekilas dari kami selaku dinas Cipta Karya yang nantinya mungkin akan melaksanakan pembangunan kawasan ini, berharap adanya masukan dari ide kreatif peserta sayembara saat ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Iman untuk arahan secara umumnya. Mungkin tadi kita dapat dulu untuk pertanyaan-pertanyaan perbincangan budaya dari peserta. Nanti saya membuka pertanyaan dulu yang saya ditanyakan ke Pak Iman atau mungkin Pak Dirut. Mohon silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya dari tim Rasimen mau bertanya tentang batas-batas atau lahan tampak dari Sanggara itu sendiri, karena beberapa data ada yang berbeda. Terus tentang SKRK-nya kan juga ada yang bertanya apakah di lahan tersebut tidak dibolehkan untuk membangun, khususnya yang di daerah belakang. Ya. Kita buka pertanyaan dulu. Selanjutnya mungkin ada yang mau tanya. Silakan. Belum silakan. Iya, silakan. Siang Pak, saya mau tanya untuk yang daerah PKL yang di atas sungai, itu untuk proyeksinya dari Pemkot sendiri bagaimana rencananya? Apakah memang akan direlokasi juga, direvitalisasi, atau memang mau dibuka untuk tetap seperti itu, atau mau dijadikan seperti sungai? Adalah suatu Terima kasih. Ya. Saya mau bertanya, yang di sekitar Manggar itu banyak parkiran pribadi. Itu kan mungkin menyebabkan macet. Mungkin ya saya bertanya ya, itu harusnya dibantu di situ apa boleh gitu? Terima kasih, mungkin nanti dari situ bantu jawab kita. Silakan. Terima kasih kembalinya. Ini kami mau bertanya untuk jalan ya, jalan area yang berbeda dengan yang di Anda tadi itu memang jalan hukum atau lahannya berbeda? Kan pengembangannya juga ada yang di lahan di belakangnya, di tanah kosong di belakang. Terima kasih. Ya, cukup dulu ya, mungkin bantu menjawab pertanyaan dulu. Terima kasih atas antusiasmenya ya untuk pertanyaannya. Jadi yang pertama terkait dengan data batas lahan. Jadi sesuai PAR yang kami berikan, ini bisa saya tunjuk sebentar Mas ya. Jadi data ini sudah kami sampaikan di dalam PAR. Jadi ini adalah batas lahan yang kita di dalam area kuning. Itu adalah batas lahan untuk perencanaan. Jadi ini adalah dianggap ini adalah rencana proyek kita ini. Ini ada apa ya? Atau ada informasi yang berbeda di dalam semua? Karena beberapa data itu ya, ada yang daerah sini sama sininya masuk atau masuk. Ya, tapi ini ikut yang ini, jadi mengikuti data yang ini. Mungkin bisa disampaikan nanti Mbak dari kreator, denahnya yang kita pakai adalah denah ini. Ya, kira-kira cukup jelas ya untuk poin yang pertama. Untuk poin kedua terkait PKL di atas sungai yang ada di depan ini, memang kedepannya harapannya di fasilitas yang akan kita bangun ini juga bisa mengakomodir fasilitas ekonomi warga kerakyatan. Jadi bisa disediakan di area ini juga. Jadi harapannya sih kami
fungsi sungai itu nanti jadikan ruang publik, entah nantinya kreativitas dari teman-teman apakah itu mau dibuka jadi sungai lagi atau mau ada aktivitas publik di atas bekas SDK itu nantinya. Tapi ekspektasi kita sih memang kedepannya area itu akan difungsikan untuk fungsi yang lain, harapannya untuk ruang publik ya, karena di kawasan ini kawasan padat dan keberadaan ruang publik mungkin akan sangat membantu di kepadatan kawasan ini. Ya, yang poin kedua jawab ya. Untuk poin ketiga terkait dengan jalan di jalan sekitar Ampel untuk parkir ya. Untuk parkir, nah itu yang data yang kami sampaikan ada data dari Disub juga itu terkait dengan kebutuhan dan proyeksi parkir termasuk di kawasan ini. Jadi harapannya nanti terminal ini selain untuk fungsi base pariwisata itu bisa juga untuk gedung parkir terpadu bagi warga. Jadi termasuk warga dan aktivitas ekonomi di sini bisa parkir di gedung parkir terpadu. Sesuai dengan kami juga di website juga sudah disampaikan ya, ada beberapa perencanaan untuk pengembangan terminal Ampel ini, tapi itu masih istilahnya masih dibikin oleh Disub sendiri tanpa mengembangkan keterkaitan dengan satu kawasan ini. Nah itu yang akan kita review. Harapan kami dari masukan serta sayembara ini bisa memberikan ide-ide dan masukan yang lebih komprehensif ya terkait dengan pengembangan kawasan. Mungkin poin ketiga ya, jadi cukup jauh ya. Jadi untuk area parkir juga bisa dimasukkan ke area ini, jadi kawasan ini nanti clear. Mungkin kalau teman-teman sudah ada yang lewat di sekitar Ampel, saat ini kita juga lagi melakukan penataan kawasan pedestrian dan saluran. Jadi pedestrian di dekat bangunan yang ini kita pelebar pedestriannya dan akan dilakukan pembongkaran di area pedestrian yang tepi sungai. Jadi pedestrian lebih dekat dan jalannya lebih tertata. Saat ini sedang berjalan. Dan harapannya juga parkir yang ada di sini khusus untuk komersial masih diperbolehkan, tapi nanti mungkin parkir warga bisa masuk ke area parkir terpadu. Terjawab yang sosial juga. Kemudian untuk poin keempat, jalan antara RPH dengan ini, itu mungkin jalan ini yang dimaksud ya. Jalan pembantaian ini. Ya, ini adalah jalan umum ya. Jalan umum. Jadi nanti tetap difungsikan sebagai jalan umum seandainya ada integrasi dengan ya, gimana. Jadi jalan umum nanti mau difungsikan bersama juga mungkin masih bisa ya, tergantung kreativitasnya, mungkin nanti bikin skybridge dan semacamnya, itu terserah dari ide teman-teman sekalian. Ya, mungkin dari saya seperti itu. Mungkin ada lagi pertanyaan lanjutan? Ada yang belum terjawab tadi masalah SKRK. Oh, SKRK. Jadi di sini kan fix tidak boleh dibangun. Oh, boleh. Jadi semua lahan diperbolehkan untuk area ini dianggap kosong, kecuali bangunan-bangunan cagar budaya itu nanti akan dipertahankan. Jadi untuk delineasi kawasan yang kota kuning ini semua dianggap kosong, kecuali bangunan cagar budaya. Kan belum keluar tuh KDP-nya berapa, KIP-nya berapa. Iya. Oh, SKRK-nya sini ya. Kayaknya di update yang terbaru sudah ada. Nanti mungkin kami sampaikan ke bisnisnya ya. Bisa dicek nanti di website-nya sudah ada SKRK-nya seluruh kawasan ini. Ya. SKRK-nya betul itu sudah ada, cuma pertanyaannya kawasan-kawasan itu bagian dari pemukiman. Jadi memang betul kalau saya juga itu, jadi memang kita tidak bisa membangun kawasan pemukiman. Jadi kita mungkin berpikirnya kita bagaimana menjadi sesuatu. Ya, untuk masyarakat yang semacamnya itu. Pemukiman, tapi memang tidak mungkin kita mungkin high dan semacamnya, mungkin itu terserah dari ide teman-teman sekalian. Nanti pemukiman kita tidak mungkin lagi. Ya, mungkin itu terserah dari teman-teman mau memanfaatkan jadi ruang publik apakah mau jadi komersial dan semacamnya, itu terserah dari teman-teman. Kan intinya kan kita meminta ada ide kreatif dari teman-teman terkait dengan ini, ada kawasan pemukiman padat, apakah dia untuk ruang publik dan semacamnya. Kita nggak mengikat harus semuanya untuk kepentingan komersial, itu tidak seperti itu. Terserah dari ide kreatif teman-teman sekalian. Gitu ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin selamat datang Mbak Siti di acara survei dan tinggal lokasi hari ini. Mbak Siti berikutnya ada beberapa pertanyaan terkait cagar budaya. Mungkin dari teman-teman di sini sebelum masuk ke cagar budaya, apakah ada yang ditanyakan lagi? Oke, saya langsung masuk ke poin cagar budaya. Ini saya udah buat sih, saya coba bacakan pertanyaannya. Ini dari teman-teman yang sudah mengisi formulir dan beberapa pertanyaan terkait tadi adalah
bagaimana dan apa saja perubahan yang diinginkan pada cagar budaya ini khususnya di APH University. Kemudian yang kedua adalah untuk bangunan cagar budaya yang tidak boleh dibongkar sampai batasan mana dapat menyesuaikan dengan batasan izin baru, apakah bisa dikonstruksi untuk elemen arsitektur bangunan. Untuk dua pertanyaan itu dulu, untuk terima kasih. Sama-sama. Yang kedua, untuk RPH ini kita sudah melakukan komunikasi dengan ya. Ini di lapangan, jadi kita ada pada bangunan-bangunan yang kita anggap pemerintah, tapi tidak semuanya kemudian kita pertahankan, tetapi yang kita anggap mewakili zamannya saja. Jadi yang pertama kantor itu yang banyak yang tua, jadi yang sudah mungkin tak dibangun hanya ruang beberapa ruang. Untuk detailnya kita nanti akan berikan di mana di dinas pariwisata. Sudah di-upload ya, Mbak. Jadi area-area yang dipertahankan mana yang dibongkar boleh dibongkar. Iya, jadi yang boleh dibongkar saya kira boleh dibongkar. Jadi kan kita menyesuaikan dengan tren yang dan kebutuhan yang ada. Nah, kemudian nanti kita hanya berpesan supaya ada adaptasi terkait dengan lingkungan atau bangunan yang dipertahankan. Ya, itu saja. Jadi kalau untuk tadi sebenarnya kita sesuaikan dengan rencana kota, dan seandainya memang ada bangunan yang jadi gini, ini mewakili industrial ya, jadi tipenya ya, jadi maksudnya tipenya itu tipenya, sehingga kalau misalnya ada menurut para peserta bahwa ada bangunan yang memang lama tapi perlu diganti, jadi mungkin direstorasi ya, tahapnya itu restorasi hingga rehabilitasi. Seperti itu. Nah, kalau untuk sudah seperti itu, kemudian untuk kalau misalnya nanti ada revitalisasi, maka sebaiknya tidak merubah amplop bangunan. Jadi seluruh bangunannya jangan berubah. Jadi dalamnya monggo. Jadi itu nanti kita akan biasanya kalau sudah ada izin manfaat, kemudian jadi kalau untuk bentuk bangunannya sampai ke tahap rehabilitasi dan restorasi. Kalau untuk sampai ke aktivitasnya revitalisasi, namun sebaiknya tidak ada seluruh. Jadi lagi. Terima kasih Bu Asti. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman terkait cagar budaya yang belum terjawab. Silakan. Semoga untuk pertanyaan. Tambahan tadi ya. Jadi nanti mohon silakan dilihat ya. Jadi kalau misalnya di dalam itu kan karena ada ruang yang luas, sehingga kemudian teman-teman ngomong buatnya jalannya apa mungkin ya. Kita ya apa yang mau diinginkan ya. Nah seandainya memang itu monggo bisa dilihat ke lapangan apakah restorasinya itu minor atau mayor. Jadi kalau mayor berarti kan sampai ke atap. Nah, restorasi mayor yang sampai ke atap itu memungkinkan untuk dia nambahin misalnya membuat atapnya ada atap kaca, jadi itu sekalian gitu. Jadi itu jangan bisa restorasi mayor. Terima kasih atas jawabannya. Rekan-rekan, apa ada pertanyaan terkait cagar budaya? Belum ada? Ya, terima kasih kesempatannya tentang bangunan RPH ini kan sebenarnya sudah didesain sesuai dengan fungsinya. Banyak instalasi yang sebenarnya didesain sesuai dengan fungsinya. Misalnya rel-rel penggantung tapi dalam plastik yang tadi, apakah elemen-elemen tersebut juga boleh restorasi itu tadi? Karena itu merupakan nilai yang mengidentikan tentang bangunan ini. Terima kasih. Jadi nanti kalau ada revitalisasi terkait dengan aktivitasnya, maka itu bisa dipilih yang itu tidak mewakili saja. Jadi tidak kemudian keseluruhannya harus utuh dipertahankan. Nah itu yang mungkin dari seperti kita kalau di pabrik gula ya,
Jadi ada mesin yang dipertahankan, ada yang bisa dipindah atau silakan itu dari kreativitas masing-masing. Silakan. Ya, sudah cukup terjawab untuk pertanyaannya. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk RPH ini termasuk cagar budaya seperti A, B, atau C. Dan mungkin setiap A, B itu emang penanganannya harus gimana? Terima kasih. Untuk undang-undang yang baru sudah tidak ada lagi Pak biasanya. Jadi yang di 11 2010 itu semuanya dirubah menjadi yang lokal, provinsi dan nasional. Namun kami di Perda baru itu mengusulkan untuk menggantinya menjadi Pratama, Madya dan Utama. Nah kalau yang di ini kami namanya yang di Madya kalau nggak salah ya kemarin itu. Jadi dan kalau misalnya kita ngobrol tadi, apa yang harus dilakukan di Madya, utamanya adalah restorasi dan rehabilitasi, bukan preservasi ya. Jadi monggo diusahakan supaya bisa ada bagian yang di restorasi. Jadi kalau restorasi berarti kan mengembalikan ke orisinil, namun disesuaikan dengan tren bahan yang ada. Nah, jadi dari yang kami menghadapi atau yang biasanya kita handle itu mungkin bahan sangat-sangat kritis ya, memang nggak ada cat dan lain sebagainya. Nah, yang diperlukan itu argumen. Jadi bisa ini dibongkar misalnya kemudian yang itu kan besar ya, besar sekali. Dan kemudian kalau kita lihat standar untuk kebencanaan itu sebenarnya kan harus ada exit ya, dan apa namanya exit rate ya. Jadi kan mungkin tidak memungkinkan itu sebesar itu kemudian tidak ada efek penjadikan dari segi kebencanaan. Tapi yang kami butuhkan itu adalah argumen sehingga kemudian ini harus dijebol untuk membuat exit baru dan lain sebagainya. Jadi yang dibutuhkan itu argumen. Jadi tidak kemudian ini sudah tidak penting. Kita tidak pada tahap itu. Kita pada tahap bagaimana kita bisa mengelola bangunan ini disesuaikan dengan jangka. Mungkin terkait dengan kejadian ini mungkin karena masuk kategori madya, boleh rehabilitasi, boleh restorasi, mungkin agar tidak menghambat kreativitas dari teman-teman, monggo dianggap mana aja yang bangunan kunci itu ditandai dia, terus yang sisanya mungkin bisa dibongkar mau diapain itu terserah teman-teman mau dibikin high rise dan semacamnya itu kami bebaskan untuk masukan bagi kami. Jadi tidak mengikat itu harus kayak dibikin kayak di jenama blog, JNN blog atau lain blog dan semacamnya. Jadi tidak melulu harus seperti itu, bisa lebih apa tuh blog lagi mungkin ya. Ya sudah ada data yang kami kirimkan ke peserta. Ya, baik, terima kasih. Dari teman-teman, mungkin ada pertanyaan. Ya, Ini kan saya bicara soal kawasan ya Pak. Seumpama sampai kita ke arah rekayasa lalu lintas, apakah diisikan atau tidak? terima kasih. Ini langsung dijawab. Teman-teman, silakan. Monggo kalau ada rencana rekayasa lalu lintas, kalau kemudian energi mau memberikan itu juga kami sangat welcome atas masukan-masukan yang akan diberikan kepada kami. Jadi kami tidak membatasi yang ini. Kalau misalnya teman-teman mau memberikan masukan terkait rekayasa lalu lintas di kawasan ini, itu bisa jadi poin positif juga buat kami untuk menata kawasan. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Ada rencana transportasi umum Kota Surabaya Bus mungkin
atau spot baca dan lain-lain yang untuk kedepannya. Saat ini memang mengarahnya memang idealnya kawasan ini adalah jadi haknya transportasi publik ya. Tapi saat ini masih belum, tapi nantinya mungkin kita kan mendesain bukan untuk saat ini aja ya. Kita harus memikirkan 20 tahun ke depan dan nanti bangkitan dan semacamnya mungkin nantinya ini juga mengarah ke public transport yang akan masuk ke area ini. Jadi itu memungkinkan sekali di tempat. Terima kasih. Dari teman-teman, saya buka topik untuk 2 pertanyaan. Silakan. Ya. Sedikit nambahin, tapi meskipun ini bangunan untuk mengatasi masalah 20 tahun ke depan dan beberapa tahun ke depan nanti ada transportasi massal dan semacamnya, tetap kita harus hadapi masalah yang saat ini terkait parkir dan semacamnya harus diakomodasi. Jadi bukan karena ini nanti ada pengembangan honorer atau apa ide besarnya kita, tapi kita tetap harus menyelesaikan masalah saat ini. Parkirnya tetap harus diakomodasi, terus parkir wisata juga tetap harus ada dan sebagainya. Baik, terima kasih Mas Ram atas penjelasannya. Sebelum ke pertanyaan, mungkin tadi di akhir dari Disub mungkin ada yang sedikit dijelaskan dari rancangan yang sudah dikirim ke peserta. Mungkin ada beberapa poin yang harus dibahas oleh peserta. Mungkin dari Pak Rafi atau ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini terus terang dinas terminal masih baru Pak, mungkin kurang lebih 1 tahun lah. Jadi masih belum paham juga. Cuma dengar-dengar memang mau direhab, mau dijebol sampai ke RBH. Jadi saya intinya cuma yaitu kalau pas hari Minggu itu memang mohon maaf lalu lintas agak macet ya. Terus saya ya merasa senang juga kalau misalnya sampai semua nanti terwujud. Terus saya minta sampai kan dinanya parkir di luar itu ya bukan ada bapak ini semua nanti insya Allah masuk semua. Itu aja penjelasan dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengatakan ini dari teman-teman di sini sebenarnya dari luar perencanaan, jadi mungkin sudah bisa dilihat juga di data yang kami kirimkan. Jadi kebutuhan bus pariwisata di sini diproyeksikan sekitar 82 minimal, mungkin kalau bisa lebih. Kemudian roda 2 sekitar 532 minimal, kemudian roda 4 175 kalau bisa lebih juga. Jadi itu adalah kebutuhan parkir untuk kawasan ini, termasuk untuk tetap kaitannya dengan aktivitas wisata religi. Di sini juga dibutuhkan ada beberapa PKL existing yang perlu diakomodir. Selain nantinya ada beberapa yang kalau ada ide mengembangkan yang di sisi sungai masuk ke dalam kawasan terminal ini, totalnya mungkin sekitar 300 pedagang ya, sekitar 300 pedagang nantinya itu minimal yang perlu disediakan. Tapi bisa nyebar nantinya atau seperti apa itu juga memungkinkan. Jadi nggak harus semuanya tersentral di satu titik, itu bisa lebih menyebar. Yang penting mereka terakomodir di kawasan ini. Kira-kira seperti itu, dan mungkin nggak harus 300 itu dimasukkan semua, bisa aja cuma 150, saja nanti sistem shift dan semacamnya itu memungkinkan. Jadi tidak mengikat seperti itu, tapi untuk yang parkir mengikat kebutuhannya seperti itu. Ya, terima kasih yang semua diskusi atas pernyataannya. Teman-teman untuk sayembara apakah ada pertanyaan lain? Sudah cukup jelas terkait cara budaya, kebutuhan parkir, apa kembangan dan dari RPK sendiri. Sudah cukup. Baik, mungkin sedikit ini ada pertanyaan lanjutan juga dari teman-teman yang tidak bisa hadir. Ini lebih ke umum, ya, mungkin ini bisa jadi gambaran juga. Kemudian pertanyaannya adalah kultur apa yang tidak boleh dihilangkan di area apel, khususnya di sayembara ini. Mungkin ini lebih ke masukan aja. Mungkin saya
ke Pak Andi. Silakan Dok. Pak. Betul. Apa ini? Pas. Saya sedikit cerita aja tentang latar belakang. Jadi ada satu teori yang mengatakan bahwa pemukiman atau ya sebuah kawasan itu dia akan terbentuk ketika dia mengikuti tokohnya. Jadi ketika kayak di titik ini di kawasan itu kemudian mereka mendekati tokohnya. Sehingga selama hidup di mana dia didekati, kemudian didekati di makamkan di mana dia juga terganti. Yang saya tahu menurut yang ada di situ sehingga saya beri itu ada 4 etnis yang besar yang pertama adalah di komunitas Arab itu sendiri. Jadi tentu mungkin Anda juga harus melihat juga culture-nya ya. Kalau di sana nanti Anda akan masuk di sekitar hampir seperti 1, 2, 3 dan sebagainya sampai ke Mesir. Ini komunitas Arab ini besar ya. Kita kira harus juga dengan culture mereka. Kemudian yang kedua adalah Madura. Madura ini ya biasa kan kalau pengen jadi kiai, pengen juga dengan tokohnya. Kemudian yang ketiga ini adalah dari Banjar. Banjar. Kalau Banjar ini sebenarnya culture-nya adalah Melayu. Jadi kita coba dilihat. Kemudian yang keempatnya adalah dari Makassar. Jadi 4 ini yang kalau misalkan di data seperti itu yang banyak ya. Nah tentu kemudian ya ada kali ya, karakter yang menjadi referensi dari perilaku mereka dan sebagainya. Kemudian nanti mewarnai. Jadi kalau kita bicara kuliner, coba Anda lihat di Bajingan Masuk ya, ada makanan Timur Tengah yang tidak di sana, mereka dan sebagainya. Begitu tidak ada juga makanan yang dari Madura juga di sana. Ya, jadi ini kalau kita belajar memang kemudian ada semacam bukan nyampur itu 19. Jadi sudah. Nah sebetulnya juga kalau pernah data kemudian sebetulnya di sekitar makam Ampel itu juga sebetulnya dulu banyak makam yang kemudian mereka dipakai tempat bertinggal di atasnya. Jadi kalau kita melihat di beberapa rumah itu juga masih kita dapetin gitu ya, itu ada makam. Nah kalau kita lihat sejarah layering-nya, bahwa Ampel itu tidak hanya dimulai di abad pertengahan. Jadi mulai tahun 1100-1200-an juga digunakan. Sehingga kalau kemarin saya sampaikan di webinar itu salah satu tinggalan yang menurut Pak Amin Kasti yang ada di sana itu adalah Salopetan. Salopetan itu Boto Putih. Kan ada makam Boto Putih. Makam Boto Putih itu kan di belakang juga ada makam para habaib. Ya, ada makam para habaib itu kan berarti kental sekali gitu dengan komunitas Arab. Kemudian ada makam mungkin kalau dilihat makam Kasepuan dan Kanoman itu para pejabat Surabaya lama. Jadi kalau keraton Surabaya yang dulu itu ada di kawasan hutan Lawang Seketeng, kemudian masuk keraton dan sebagainya, ya, Surabaya lama. Jadi sebetulnya ya mungkin bisa jadi itu dulu juga ada kaitannya juga. Sehingga kalau melihat kehadiran sungai Kalimas dan pecahannya, cabangnya ini ya, Girian dan seterusnya, itu rasanya ada satu kaitan yang kuat. Ya. Sehingga kalau salah satu tanda di gerbang Ampel itu juga mungkin ditemukan jejak perdagangan rempah. Kalau kita bicara ngomong rempah, kalau kita lihat berapa besarnya ada di Maluku, kemudian Gresik, dan Malaka. Jadi ini satu alur perdagangannya. Sehingga mungkin itu tidak bisa terpisahkan gitu ya. Karena kehadiran Ampel, misalkan pengelolaan Ishak dan sebagainya itu juga kalau kita lihat itu juga ada satu cerita yang mulai dari
seberang di luar dari Indonesia ini setelah jalur Nusantara, ya kalau kita jalur Nusantara, ini kalau sedikit agak luas mungkin kita kaitkan juga dengan jalur Nusantara sebelum kita ya, artinya kalau kita bicara culture di situ memang kemudian keberadaan itu yang kita melihat identitas di kawasan Ampel itu sangat menarik ya. Meskipun kalau hari ini yang kita saksikan sudah campur ya yang ada di sana. Ini kalau Anda lihat juga di daerah Kalimas Udik dan sebagainya itu, kita juga akan lihat ada apa istilahnya selain Kalimantan maka masjid ada Singapura dan sebagainya di daerah sana. Kemudian hubungannya dengan Papua itu kalau kita bicara lebih luas ya pasar Papua dan sebagainya itu justru menunjukkan bahwa kekuatan Surabaya menggunakan transportasi laut transportasi laut sungai. Jadi Sungai Kalimas sampai nanti penyanyi di sana, terus kemudian kalau bisa melihat juga komunitas juga menyebar di daerah sekitar. Jadi itu mungkin yang bisa menggunakan sandal intervensi Ampel ini kuat dan luas ya. Ini terima kasih Pak Andi. Ini untuk sesi tanya jawab sebelum ditutup, saya menawarkan kembali apakah ada pertanyaan? Ya, tidak ada. Mungkin sedikit statement mungkin dari komisi akan saya kembali apakah apa yang harus diperhatikan oleh peserta mungkin masih belum ditutup untuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Kami yang di TACP itu juga sudah punya seperti masalah kecil untuk hal itu. Memang kalau dari yang sudah diterangkan Pak Andi tadi itu banyak etnis dan sub etnis yang ada di sini. Tapi kita juga sudah apa namanya? Secara umum itu kita tahu ini kawasan Arab gitu ya. Nah, itu memang statement yang tidak mengikat gitu. Jadi kita pakainya itu jangan yang basic history, tetapi lebih kepada contemporary history. Apa yang nanti teman-teman temukan itu menjadi satu hal yang menarik untuk bisa ditampilkan ya. Jadi kalaupun kita ngobrol bahwa oh ini karena kawasan Arab nih, oh ini itu kita biasanya dari basic history. Nah, nanti ini teman-teman ini yang punya kota. Kita merancang sekarang dibangunnya mungkin 5-10 tahun lagi mungkin kita ini sudah tidak ada yang pakai classic history ya. Jadi coba monggo silakan dikembangkan contemporary history. Apa yang dilihat dan dirasakan di sini. Benar tak ini tetap kawasan Arab. Benar tak ini bisa dipertahankan itu monggo bisa digali gitu ya. Yang kita butuhkan itu artinya kita juga seperti tadi pesannya Mas Iman, kita tidak ingin membatasi kreativitas ya Mas Iman ya. Kalau misalnya ada landmark baru atau kemudian ikon baru yang bisa kita timbulkan, tentu itu akan juga sangat luar biasa. Kita akan bisa menghargai inklusivitas dari kawasan ini, tapi juga tidak melupakan akan ini bisa monggo dikembangkan. Itu saja. Terima kasih Bu Asti. Kemudian Pak Ibu mungkin ada yang disampaikan sedikit sebelum ditutup untuk Baik, terima kasih semua kehadirannya pada pagi hari ini berkeliling dan melihat RPH Rumah Potong Hewan Surabaya Jalan Pegirian yang menurut saya menjadi bagian dari budaya masyarakat Surabaya khususnya Sumatera. Sehingga ini memang sentuhannya perlu memperhatikan kultur setempat yang memang agak khas ya Pak ya, artinya agak berbeda. Tapi memang ini menjadi kebutuhan kota Surabaya bahwa RPH harusnya menjadi tempat yang lebih sesuai lagi, bukan lagi di tengah kota. Ini kan saya tengah kota ya. Kemudian apalagi di tengah kawasan wisata religi Surabaya. Karena Pak Wali beberapa kali sempat ngomong ke saya sebelum saya juga ditugaskan ke sini bahwa beliau akan memperhatikan wisata kawasan Surabaya Utara.
akan menata janjinya dulu sejak kampanye, mungkin karena akan diberanikan memberi perhatian khusus di kawasan Surabaya Utara, khususnya menata kawasan wisata religi Islam Ampel. Untuk semuanya kehadirannya Pak Hendra, semoga niat baik panjenengan semua dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap sehat, tetap semangat. Untuk sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari semua dari misalnya. Terima kasih antusiasmenya dan minat dari rekan-rekan sekalian setelah sayembara ini. Semoga nanti hasil sayembara ini bisa memberikan masukan buat kami di pemerintah kota, karena memang sesuai yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, salah satu arahan dari Pak Wali Kota adalah pengembangan kawasan Ampel ini menjadi kawasan bermanfaat bagi warga kota Surabaya, dan salah satu program beliau juga menjadikan kawasan ini menjadi milik Mekah, yaitu salah satu branding yang mungkin mau diinjeksikan di sini, mungkin itu bisa jadi warna ya untuk di teman-teman dalam melakukan perencanaan. Mungkin dari saya mengucapkan terima kasih sekali lagi, dan semoga nanti akan ada karya-karya terbaik, hasil-hasil ide terbaik yang bisa kami implementasikan dalam pelaksanaan pembangunan kawasan ini dan bisa bermanfaat bagi warga kota Surabaya dan untuk pengembangan religi khususnya. Terima kasih. Baik, terima kasih itu sudah sampai di sesi terakhir, dan sekarang seluruh pertanyaan dari peserta sudah terjawab. Nanti kita acara dan ini kegiatan MC dan semua lokasi hari ini akan di-share di website kreatif.com. Untuk peserta yang tidak mengikuti dan di luar kota akan dapat akses di website tersebut. Untuk makan siang, peserta nanti sebelum keluar bisa mengambil makan siang di depan. Terima kasih atas waktunya dan atensinya yang luar biasa di event kali ini. Saya sebagai perwakilan dari kreator pemerintah maupun saya menyampaikan maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Untuk informasi dapat diakses di website, dan yang belum tergabung di grup bisa memegang subscribing atau perwakilan di grup tersebut sebagai update potensi yang ada. Kalau itu saya tutup. Jika tidak ada tambahan, terima kasih atas waktunya. Semoga karya-karya di event kali ini berjalan lancar proses desainnya dan bermanfaat bagi kota Surabaya dan masyarakat khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.